Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, qala wa la yajuzu ittikhadul masajid 'ala al-qubur li hadha al-khabar wa li anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la'ana قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا متفق عليه. Tidak boleh menjadikan masjid-masjid atau membangun masjid-masjid di atas kuburan karena hadis tersebut. Dan Rasulullah SAW berkata, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Wa yuhadziru ma sana'u, yaitu memperingatkan apa yang mereka lakukan, memperingatkan pada kaum muslimin dari apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, yaitu membangun kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. ولأن تخصيص القبور يشبه تعظيم الأصنام بسجود لها, dan juga karena mengistimewakan kuburan-kuburan menyerupai pengagungan terhadap berhala, karena kuburan itu batu, tanah, pasir, atau kalau dibangun batu, semen, atau kalau digambar patungnya ya berhala, atau digambar-gambar-gambarnya maka juga sama. Maka kalau diagungkan, dikeramatkan, sama mirip dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika mengagungkan Latta, karena Latta itu juga kuburan orang yang saleh yang yalitus sawik. Dan demikian dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Bisujudilaha, biasanya penghormatannya sampai dengan sujud kepadanya. Wa taqarrubi laha, atau mendekatkan diri dengan kepadanya. Wa qad ruwina anna ibtida' ibadatil asnam ta'dhim al-amwat. Dan kami sudah mendapatkan riwayat bahwa permulaan penyembahan berhala adalah mengkultuskan orang-orang mati dengan mengambil gambar-gambar mereka atau membuat patung-patung mereka, dengan menjadikan gambar-gambar mereka dan patung-patung mereka wattamassuh biha, kemudian diusap-usap dengan tangannya, wassalat indaha, kemudian salat di sisinya. Masih ingat yang sudah kita singgung kemarin, yaitu ketika Ibn Abbas menceritakan tentang awwalu ma hadasa syirik fi qaumi Nuh. Awal pertama terjadi kesyirikan adalah di zaman kaum Nuh, ketika mereka kehilangan orang-orang solehnya dalam 1 bulan, ini hampir bersamaan meninggal semua. Namanya Wad, Suwa, Yaghuz, Ya'uq dan Nasr. Maka 5 nama ini adalah asma'u rijalin salihin. Saya bertemu seorang, ini cerita di luar, nggak ada kaitan dengan pelajaran, namanya Yaghuz. Saya katakan, itu nama berhala. Masa kamu ngasih nama berhala? Kan itu nama orang soleh, Ustaz. Mara'ayukum, bagaimana pendapat kalian? Kesannya, kesan orang solehnya, apa kesan berhalanya? Dia ngasih nama karena menganggap itu asma'u rijalin salihin. Jadi kalau dia punya 5 anak, kasih nama Wad, Suwa, Yaghuz, Ya'uq, Nasr. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ana tidak berkomentar, hanya berkata saya khawatir karena yang ada di benak kaum muslimin kalau bicara Wad, Suwa, Yaghuz, Ya'uq, maka apa yang ada dalam Al-Quran yang akan mereka ingat. Itu kalimat la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la Yaghuz wa Ya'uq wa Nasr. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali pada kitab.
wa qad ala al-amru bihaula'i ad-dhullal al-musyrikina ila an syara'u lil qubur hajjan wa wada'u laha manasik hatta sannafa ba'du ghulatihim fi dhalika kitaban sammahu manasiku hajjil masyahid. Dan perkaranya telah membawa mereka orang-orang sesat musyrikin tadi kepada pembuatan syariat baru. Syara'u lil quburi hajjan. Mereka membuat untuk urusan kubur ini satu syariat seperti haji. Bahkan mereka anggap dengan istilah haji, manasik haji masyahid judulnya. Aturan atau manasik haji kuburan. Wa wada'u laha manasik. Mereka membuat aturan-aturan manasik. Pertama harus begini, harus begini, harus begini, pakaian harus begini, begini. Yang harus lakukan ini, kemudian ini, kemudian ini. Hatta sannafa ba'du ghulatihim fi dzalika kitaban. Hingga di antara mereka orang-orang yang ghulu dan ekstrim dari kalangan mereka menulis kitab. Sammahu, mereka namakan kitabnya Manasiku Hajjil Masyahid. Manasikul Haji Al-Masyahid. Aturan haji ke tempat-tempat keramat. Aturan manasik ziarah ke tempat-tempat keramat. Yang nulisnya adalah Ibnu Nu'man Al-Mufid, atau itu kunyahnya ya, Ibnu Nu'man. Namanya Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Nu'man Ibnu Abdussalam Al-Akbari. Dijuluki pula selain Ibnu Nu'man dijuluki Abu Abdullah. Yu'raf bibnil Muallim, dikenal dengan Ibnul Muallim Ar-Rafidhi, seorang Syiah Rafidah. Jadi memang ternyata ta'zimul qubur, membesarkan kuburan, itulah kebiasaan orang-orang Syiah. Mereka besarkan kuburan Husain, mereka besarkan kuburan wali-wali mereka, mereka besarkan kuburan-kuburan para mulah-mulah mereka, dan kemudian mereka bikin manasik. Min syuyukhihim wa kahanatihim al-makhdulin. Orang ini termasuk salah satu syekhnya Syiah dan termasuk kahanatihim, dukunnya mereka. Al-makhdulina wa ra'isuhum wa ustaduhum halaka. Dan juga termasuk tokoh mereka orang-orang yang makhdul, yang rendah, terhina. Dan tokoh mereka ini meninggal pada tahun 413 Hijriah. Demikian ditulis di dalam Syajaratud Dahab. Di dalam Syajaratud Dahab, juz ketiga, halaman 199. Jadi bukan hanya tuduhan, memang benar-benar mereka tulis manasik haji masyahid. Kalau diterjemahkan adalah manasik haji untuk ziarah ke kuburan keramat. Bikin manasik, aturan-aturan seperti manasik haji. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, thumma na'udzubillah min dzalik. Mudahatan minhu bil qubur lil Baitul Haram. Menandingi Baitul Haram dengan kuburan-kuburan keramat mereka. Ketika mereka berduyun-duyun kaum muslimin datang ke Baitullahil Haram, apa yang mereka ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Orang Syiah mengatur juga, kalau kalian datang ke kuburan Husain, jangan lupa talbiyah. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Kemudian orang-orang haji di Masjidil Haram tawaf. Mereka juga mengajarkan tawaf, mengelilingi kuburan Husain. Ila akhirih. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ikhwan fillah a'azakumullah,
kesesatan Syiah sudah terlalu parah sehingga beberapa ulama tidak menyebutkan sebagai Islam, tetapi kalimatnya agama Syiah. Karena memang agamanya beda sendiri. 100% berbeda dengan Islam. Maka mau apa lagi dikatakan Islam? Dari sisi mana? Jadi ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Syiah. Jangan mengaku-ngaku agama Islam. Sama sekali tidak sama dengan Islam. Ikhwan ibn a'azamukum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, selanjutnya dikatakan wala yakhfa ana hadha mufaraqatun li dinil Islam. Tidak ragu lagi bahwa ini adalah perpisahan dengan agama Islam. Sehingga saya katakan tadi tidak pantas dikatakan sebagai agama Islam. Agama Syiah Rafidhah. Wa dukhulun fi dini ubbadil asnam. Dan mereka sudah masuk dalam jajaran penyembah berhala. Masuk dalam musyrikin yang menyembah berhala. Belum selesai saya katakan tadi mereka membuat syariatnya tawaf mengelilingi kuburan Husain. Masih kemudian mereka sujud kepada kuburan Husain. Setelah itu berdoa dan memanggil, bukan berdoa kepada Allah, bukan memanggil Allah. Buktinya sudah terlalu banyak, gambar-gambarnya, video-videonya, semuanya terekam, tertulis, terdengar. Sehingga kalau mengingkarinya seperti orang yang mengingkari matahari. Sudah terlihat jelas. Mereka menyatakan ya Husain kada, ya Husain kada, wahai Husain kami begini, wahai Husain. Berdoa kepada Husain, meratap kepada Husain. Na'udzubillah min dzalik. Wal Husain radhiyallahu taala anhu bari'un minhum kull bara'ah. Sedangkan Husain berlepas diri dari mereka sama sekali 100%. Berlepas diri dari mereka. Tidak mengajarkan yang seperti itu albattah. Tidak mengajarkan yang seperti itu sama sekali. La ya'mur wa la yansah. Radhiyallahu taala anhu. Kembali kepada kitab. Fanzuru ila hadzal tabayunil azim. Maka perhatikanlah perbedaan yang sangat jauh. Tabayun, perbedaan. Kalau tabayyun, kejelasan. Meminta kejelasan, tabayyun. Fanzuru ila hadzal tabayun al-azim bainama syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasadahu minan nahyi amma taqaddama dzikruhu fil qubur wa bainama syara'ahu haula'i wa qasaduhu. Lihatlah perbedaan yang sangat mencolok, perbedaan yang sangat jauh antara apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan apa yang dituju oleh beliau. Mengapa beliau melarang untuk meninggikan kuburan? Mengapa beliau melarang untuk membangun kuburan, memberi kubah, mengecatnya, memberi nama, memberi kaligrafi, membuat gambar-gambarnya, membangun masjid di atasnya? Semua Rasulullah larang. Mengapa sebabnya? Itulah sebabnya. Saddan lil jariyah, menutup pintu kejelekan yang telah terbukti. Mereka yang tidak mentaati Rasulullah sudah terbukti. Terjadi pada mereka kekufuran dan kesyirikan. Mereka sudah menjadikan kuburan Husain sebagai berhala. Mereka sudah menjadikan kuburan Husain sebagai na'udzubillah seperti Ka'bah al-Musyarrafah. Mereka tawaf mengelilinginya. Mereka menjadikan kiblat salat mereka. Mereka jadikan sebagai seperti asnaman. Lihat perbedaannya antara apa yang disyariatkan oleh Rasulullah, yaitu dilarangnya semua itu tadi, yang taqaddama dzikruhu fil qubur, yang sudah disebutkan semuanya tentang hukum-hukum kuburan, dan lihat bedanya dengan apa yang disyariatkan oleh mereka kaum Syiah Rafidhah dan sejenisnya, dan yang tertipu dengannya, dan yang mencontohnya, dan yang ikut-ikutan dengannya. Jadi al-asl itu agama Syiah, tetapi ternyata ada yang mengikutinya, ada yang terfitnah dengannya, ada yang terbawa dengan mereka, ada yang ketularan, ada yang ikut-ikutan, ada yang memang tertipu dikira itu hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala raiba anna fi dzalika min al-mafasid ma yu'jaz an hasrihi. Dan tidak ragu lagi
Pada yang demikian ada mafasid yang tidak mampu kita untuk menyebutkan seluruhnya. Mafasid yang terlalu banyak sehingga yu'jaz an hasrihi, tidak mampu untuk kita kumpulkan semua satu persatu karena terlalu banyak mafasidnya. Faminha ta'dhimul mawqi' fil iftitani biha. Di antaranya, karena kita bisa kita hitung seluruhnya, yani yu'jaz an hasrihi, kita nggak bisa menghitung seluruhnya, maka ini contoh-contohnya saja. Apa di antara mafasidnya? Faminha di antaranya ta'dhimul mawqi' fil iftitani biha. Pengkultusan, pengkeramatan tempat dan kemudian terfitnah dengannya. Padahal tempat yang disucikan, dikeramatkan hanya Mekkah dan Madinah. Atau kalau mau ditambah dengan Masjidil Aqsa. Tetapi dikatakan yang diharamkan adalah Mekkah dan kemudian Madinah. Wa minha ittikhaduha a'yadan. Mafsadah yang berikutnya, akhirnya dijadikan sebagai tempat keramaian pasar bulanan, pasar tahunan. Ramai di kuburan. Padahal Nabi tidak suka untuk membuat keramaian di kuburan. Wa minha safar ilaiha. Termasuk mafasidnya adalah safar, mengadakan perjalanan jauh menuju kuburan-kuburan tersebut. Padahal ngapain? Kalau engkau mau mencari pahala dengan ziarah kubur yang dekat sama pahalanya dengan ziarah kubur yang jauh-jauh. Apa bedanya? Berarti engkau membuang waktu, membuang tenaga, membuang biaya. Tetapi ini kan dalam rangka pengagungan ini yang salah. Tidak boleh pengagungan kuburan, tidak boleh pengagungan orang yang sudah mati dengan cara seperti itu. Dan itu hadis, la tushaddur rihal illa thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh safar kecuali ke 3 masjid. Mengagungkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ataupun untuk kuburan tidak boleh. Wa minha, mafsadah berikutnya musyabahatu ubad al-asnam atau musyabahatu ibadatil asnam. Tashabbuh. Sedangkan iqtida shiratal mustaqim, madza? Mukhalafatu ashabil jahim. Konsekuensi dari jalan yang lurus adalah membedakan diri dari mereka ashabil jahim, penyembah berhala. Tetapi dengan melakukan hal tersebut, mengkultuskan kuburan, akhirnya terjadilah tasyabbuh, penyerupaan. Ibadatul asnam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bima yaf'al indahum, menyerupai apa yang mereka lakukan persis pada berhala mereka. Apa saja yang dilakukan oleh musyrikin terhadap berhalanya? Al-uquf alaiha, iktikaf di dekat berhalanya. Ma hadhil asnam allati antum laha akifun. Berhala apa ini yang kalian akifun? Apa akifun? Iktikaf, berdiam diri di sana beberapa waktu. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Kaum Syiah dan sejenisnya dan semiripnya, tirakatan, berdiam diri di kuburan. Mereka istilahkan dengan tirakat, bahasa Arabnya i'tikaf. Kaum muslimin i'tikaf di masjid, mereka i'tikaf di kuburan. Maka dikatakan tasyabbuh, musyabahatu ibadatil asnam bima yaf'al indaha min al-uquf 'alayha wal mujawazatu 'indaha awal mujawarah indaha. I'tikaf di kuburan tersebut atau mujawarah indaha, tinggal berdampingan dengan kuburan, itu mujawarah. Wa ta'liqus suturi 'alaiha, dengan diberi kelambu atau tirai-tirai, persis seperti yang diriwayatkan tentang Lat, Uzza dan Manat. Juga ada kuncen padanya, yaitu sadanah. Sadanah juru kunci. Istilah mereka kuncen. Sebagaimana berhala Lat, Uzza dan Manat punya kuncen.
Bahasa Arabnya sadinah atau sadana. Wa ibaduha yurajjihuna al-mujawarah 'indaha 'ala al-mujawarah 'inda al-Masjidil Haram. Dan penyembah-penyembahnya lebih menginginkan, lebih suka untuk berdampingan dengan kuburan keramat tersebut dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang mereka lakukan di sana daripada berdampingan dengan Masjidil Haram dengan ibadah kepada Allah di sana. Lihat kenyataannya, mereka lebih suka. Bahkan na'udzubillah, semakin dahsyat, semakin rusak, akhirnya menjadi Kiai Madrais. Siapa Kiai Madrais? Kiai Madrais itu di Kuningan sana, Cirebon ke atas sana. Di sana ada kayak museum, dan saya pernah ke sana. Dalam keadaan belum tahu urusan ini. Ada bekas apinya. Dia jadikan bukan hanya keramat, tapi mereka nyalakan api dan apinya juga dimuliakan. Dan mereka tahu mengenai api. Tapi mereka menyebutnya Kiai Madrais. Maka para kiai-kiai yang lain Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para ulama, para ahlul ilmi membantahnya dan menyatakan bahwa ini adalah ajaran sesat. Ajaran Kiai Madrais. Ikhwanuddina'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Api yang besar itu biasanya dari api yang kecil. Dari percikan konsleting bisa rumah terbakar atau satu kampung terbakar. Sehingga la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan remehkan yang kecil-kecil. Karena gunung itu dari kerikil. Kerikil jadi gunung sebesar itu. Sehingga hati-hati. Pintunya dari pertama sudah ditutup. Ini kita perlu besarkan, kasihan kan, masa kayak ngubur kucing. Hati-hati. Hati-hati. Tidak sama manusia dengan kucing. Kucing gak disuruh untuk dikubur, gak disuruh untuk dikafani, gak disuruh untuk disolati, gak disuruh. Ya berbeda. Manusia disolatkan, dimandikan, didoakan, dikuburkan, sangat berbeda. Tetapi untuk dibangun, Nabi melarang. Jangan dibangun. Beri tanda dengan batu saja. Oh, kita mau bangun ini. Jangan. Ini untuk pintu. Karena ketika terbuka, walaupun itu masih belum syirik, akan semakin besar. Akhirnya belakang hari generasi berikutnya sudah menjadikannya sebagai berhala. Na'udzubillah min dzalik. Wa minha, dan juga diantaranya an-nadru laha wa li sadanatiha. Ada yang terlewat sedikit. Para penyembahnya lebih mengutamakan untuk ibadah di sisi kuburan daripada ibadah di sisi Ka'bah. Wa yarawna sadanataha afdal min khidmatil masajid. Dan menganggap bahwa juru kuncinya lebih afdal daripada pelayan-pelayan masjid. Lihatlah kaum muslimin kepada pelayan masjid. Apa disebutnya pelayan masjid? Marbot, ya. Marbot masjid. Yang biasa bersih-bersih masjid, jaga masjid. Bagaimana kaum muslimin terhadapnya? Dilulukan, ditinggikan, dimuliakan, dikeramatkan? Biasa saja, bahkan kadang diremehkan. Astagfirullah. Padahal Rasulullah SAW ketika kehilangan seorang wanita yang sering membersihkan masjid, Rasulullah cari, mana dia? Meninggal Rasulullah. Mereka tahu meninggal tidak mengabarkan pada Nabi karena dianggap orang biasa, orang yang tidak dihitung. Ternyata dihitung oleh Nabi. Mana dia? Mana kuburannya? Didatangi kuburannya dan beliau salatkan salat jenazah. Menunjukkan apa? Mulianya orang yang bersih-bersih masjid. Tetapi mereka lebih memuliakan kuncen. Bapak mau apa? Bapak minta apa? Saya akan berikan apapun yang Bapak mau. Terus pura-pura. Padahal butuhnya harta. Pura-pura. Saya hanya butuh ayam hitam yang tidak ada belangnya sama sekali. Dan kembang 7 warna
dan minyak setengah gelas. Dan uang sekadarnya. Padahal tujuan terakhir nih. Uang sekadarnya. Barakallahu fiikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agar kelihatan mistis, agar kelihatan seperti begini dan begitu, maka mereka minta yang aneh-aneh. Ala kulli hal, mereka lebih mementingkan kuncen penjaga-penjaga tempat keramat tadi daripada pelayan masjid yang bersihkan masjid. Wal wail liqayyimha lailata yatfa al-qandil al-mu'allaq 'alaiha. Dan celakalah penjaga kuburan tadi akan celaka kalau sampai satu hari pelitanya padam, tidak nyala. Pelita-pelita yang digantung, kendil-kendil yang digantung tadi, mu'allaq 'alaiha, ternyata enggak nyala. Wah, bisa kiamat kubro atau sugro. Marah besar. Pak, ini nanti akan terjadi begini, akan terjadi petaka, akan terjadi wabah, akan terjadi ila akhirnya. Jazakumullah khair. Nuwasil insyaallah fi darsil ati bi'idznillah ta'ala. Masih pada pembahasan mafasid, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat pengkultusan kuburan atau dibesarkannya kuburan, ta'zimul qubur. Apakah diperbolehkan kirim surat Fatihah dan Yasin bagi orang yang telah meninggal dunia? Tidak boleh. Karena itu bid'ah, paling sedikit bid'ah. Ya. Mengapa? Para sahabat tidak kirim-kiriman Fatihah. Juga para tabi'in tidak kirim-kiriman Fatihah. Adapun beberapa ulama yang membolehkan, seperti Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah, itu pun dalil beliau qiyasan, dan qiyas yang seperti ini para ulama yang lain tidak terima atau tidak sepakat, tidak setuju. Bagaimana mengkiaskan masalah memuasakan orang tua dan menghajikan orang tua dengan membacakan Al-Fatihah untuk orang tua? Maka itu qiyas yang ma'al fariq. La qiyasa fil ibadah. Apakah boleh seorang salat hanya memakai jubah dan pakaian bawahnya celana pendek di atas lutut, atau hanya pakaian jubah dari pusat sampai ke lutut tidak boleh terlihat, tidak boleh terbentuk, tidak boleh tipis. Barakallahu fikum. Kalau ke bawahnya nggak apa-apa. Kalau pendeknya pendek lutut aja atau sebuah lutut nggak apa-apa. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan jubahnya juga sampai selutut atau bawahnya lutut sedikit. Di atas kempolan ini itu malah ada dalilnya. Beberapa salafiyin di Jeddah pakainya seperti itu. Pendeknya sampai di atas betis di sini. Ya. Dengan dalil, dengan hujjah. Ya, termasuk larangan menulis-nulis di kuburan adalah menulis nama, tanggal, dan sebagainya. Termasuk yang dilarang. Beberapa orang ahlu sunnah karena pengen nitiki bahwa ini adalah orang tuaku dengan cat, saya katakan itu terjatuh dari larangan ke larangan lain. Larangan menulis nggak boleh, larangan mengecat juga nggak boleh. Barakallahu fikum. Biarkan. Dan kamu doakan orang tua dalam keadaan tidak tahu yang mana kuburan orang tuamu, akan dikabulkan juga. Kenapa harus dipastikan? Masuk ke pekuburan, di tengah-tengah kuburan itu ada orang tuamu, kamu nggak tahu yang pasti. Tadinya di mana ya? Kamu doakan. Sama, nggak harus kemudian di kuburannya dan menghadap ke kuburannya dan kemudian mukanya ke nisan, wahai orang tuaku. Tidak perlu. Semoga engkau begini, semoga engkau begitu. Tidak harus seperti itu. Bahkan jelas dalilnya doa itu menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan.
Menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Apakah boleh memberikan tanda dengan batu bata? Boleh. Dengan batu. Memang disuruh untuk dikasih tanda batu. Paling tidak kamu berikan batunya yang kamu ingat bentuknya kotak seperti ini, selesai. Kamu ingat itu kuburan orang tuamu. Tidak harus dicat atau diberi nama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Hukum jual beli lelang jaiz, boleh. Bahkan itu adalah satu cara yang syar'i untuk mengetahui harga pasar. Kalau jujur, beberapa orang melakukan nabish. Nabish itu ketidakjujuran dalam masalah lelang. Jadi ketika mau lelang itu teman-temannya sudah ngasih harga yang tinggi-tinggi. Biar apa? Biar yang lain terbawa ikut tinggi. Saya berani, harus itu harganya 70 cuma. Yang satu mengatakan saya 80. Orang yang asli mau beli, mau bilang 90, teman yang kedua bilang 90. Aduh, kenapa dia nih? Padahal dia nggak mau beli. Sudah dibisikin, kamu ngomong sekian, kamu ngomong sekian. Padahal harus benar-benar murni mereka berani berapa. Dan itu syar'i. Barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.